Itulah detik-detik seorang pria warga Brangbiji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat naik ke atap rumahnya yang terseret oleh banjir. Pria tersebut langsung menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah mencari tempat yang aman. Ibu-ibu yang menyaksikan pria itu terbawa arus sungai beserta rumahnya berteriak histeris. Ia juga tampak mencari lokasi yang pas untuk meloncat, namun arus yang kuat akhirnya melunturkan niatnya. Ia pun akhirnya mengikuti arus dengan berdiri di atap rumahnya. Turut berduka cita ya sama apa yang terjadi di sana. Semoga yang di sana baik-baik aja dan semuanya. Kalaupun ada yang pasti kena dampaknya, mudah-mudahan dampaknya nggak parah buat mereka dan juga keluarganya. Tapi yang kalau ngeliat video yang tadi sih emang ya masih alhamdulillah masih selamat lah. Karena emang kayaknya kalau udah sampai satu rumah ke bawah itu sih biasanya udah hampir banget nggak mungkin selamat ya. Cuman ini alhamdulillah selamat. Cukup jauh pria itu terbawa aliran sungai. Puluhan meter pria itu terbawa arus. Karena kencangnya aliran sungai, para warga yang melihat di sebuah jembatan pun tak mampu berbuat apa-apa. Dan hebatnya pria itu tampak tenang meski terbawa aliran sungai yang deras dan hanya bertahan di atap rumah yang bisa saja sewaktu-waktu hancur. Kok bisa ceritanya Pak ikut di atas rumahnya? Mau ambil KTP sama kakak, KTP saya masih cuma dompet. Nggak bisa langsung bawa. Kalau aku sih mendingan kita lebih mengutamakan keselamatan diri ya. Kalau dokumen dan lain-lain, insya Allah itu nanti bisa diurus lagi walaupun ribet, tapi keselamatan diri itu tetap harus nomor satu. Takut sih itu bahaya banget ya kan. Syukur-syukur kalau bisa selamat, kalau enggak gimana. Apalagi tadi aku lihat kayak di sekitarnya itu udah air semua, terus kayak ada bahnya juga. Aduh jangan deh, mending kita nyelamatin diri dulu, keselamatan diri nomor satu yang utama. Dan ternyata pria yang diketahui bernama Sahdan itu diketahui sedang berusaha menyelamatkan dokumen penting seperti kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga alias KK. Namun seketika air mulai naik dan membuatnya panik. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai UPT Pesampahan itu pun bergegas naik ke atap rumah untuk menyelamatkan diri. Benar saja, saat berhasil naik ke atap, banjir yang terjadi pada Jumat 9 Februari 2024 tersebut dengan cepatnya melarutkan Sahdan bersama dengan rumahnya. Ia pun akhirnya berhasil menepi di wilayah Kelurahan Lempeh sekitar 2 km dari Karangbage.
Dalam peristiwa banjir tersebut, setidaknya ada sekitar 1.500 rumah yang tenggelam dan mengalami kerusakan. Total jumlah korban terdampak itu 1.489 kakak atau 6.278 jiwa. Tersebar di beberapa kelurahan, ada 6 kelurahan, 1 kecamatan di Kota Sumbawa. Alhamdulillah penanganan pasca banjir yang tadi sore ya kita saksikan sama-sama berada di 6 kelurahan, dari Kelurahan Pekan, Perangbara, Kelurahan Bugis, sama Pulen, dan juga di Berang Biji dan Sepe ya. Dan alhamdulillah malam hari ini kami bersama pemerintah dan semua untuk mengadakan dapur umum ya di Dinas Sosial dan kerja tagana yang melaksanakan. Begitu juga kami membagikan yang kurang lebih 7.260 bungkus. Pokoknya sih balik lagi ya, yang namanya tragedi kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa hindari juga mau gimana. Tapi ya semoga kedepannya di Sumbawa atau dimanapun nggak ada kejadian begini lagi sih. Di tempat terpisah, setiap pasangan pengantin yang menikah tentu mengharapkan acara pernikahan berlangsung meriah. Bahkan ada yang menginginkan pernikahan mereka memiliki konsep atau tema sesuai dengan hobi masing-masing. Biasanya, tema pernikahan yang paling banyak dipakai adalah tema vintage, garden party, dan sebagainya. Tapi sepertinya tidak bagi pasangan pengantin yang berada di negeri jiran Malaysia ini. Mereka memilih tema yang tak biasa. Pasangan pengantin tersebut menggelar pesta pernikahan mereka bertema Pasar Malam. Momen pernikahan unik bertema Pasar Malam ini diunggah akun TikTok @sarayg1foto. Dalam video itu awalnya memperlihatkan pengantin wanita tengah asik duduk di tempat Pernikahan bertema Pasar Malam ini memang sengaja tak menyediakan kursi, tapi karpet sebagai tempat duduknya. Di sekeliling tempat lesehan itulah terdapat berbagai macam stand penjual makanan tradisional khas Pasar Malam. Berdasarkan keterangan, jumlah stand penjual makanan ala Pasar Malam ini ada 12 buah. Semuanya jajanan tradisional. Video kemudian memperlihatkan aneka macam makanan khas pasar yang disediakan dalam acara pernikahan unik itu. Dari tukang gorengan hingga penjual es buah. Tentu saja semuanya menggugah selera. Tak ayal konsep anti-mainstream ini membuat decak kagum warganet. Di lain peristiwa, sekelumit keceriaan terjadi di lokasi syuting sinetron TOP Masih Ngojek. Sederet pemain memilih istirahat ketika break syuting, namun tak jarang ada yang memilih bersenda gurau dengan pemain lain. Salah satunya adalah Andri Sulistiandri, pemeran Kang Tisna di sinetron Tukang Ojek Pengkulan Masih Ngojek, yang memilih untuk menjadi Fitri Ayu yang berperan sebagai Yuli yang merupakan istrinya dalam sinetron. Halo pemirsa Gospot, saya akan ngisengin teman-teman saya nih, ada Yuli, ada Anto, ada Yeyen ya. Saya isengin mereka. Seperti apa keisengannya? Ikutin saya. Yuli sama Anto lagi istirahat nih dalam nih. Saya kan belajar jadi wartawan ya. Kalau udah nggak laku nih jadi aktor ya. Jadi gimana nih rasanya? Apa yang membedakan TOP sekarang dengan yang dulu? Yang sekarang
sekarang ada Jen tuh. Terus yang sekarang Anto udah gede, udah ada dialognya yang sekarang. Acting lu tau teman-teman pun. Anto tuh halo teman-teman gitu. Bisa ngambek kalau sekarang gitu. Yang bedanya Kalau karakter Yuli sebenarnya sih kurang lebih sama. Cuma kayak sekarang Yuli sudah lebih memaklumi ke babab yang suka nggak kepikiran. Kalau dulu kan masih lebih emosi, kalau sekarang kayak emosinya udah kayak lebih pasrah gitu, kayak ya udahlah. Nih kalau gitu. misalkan Yuli jadi peran yang baik, Gue emang baik, enak aja loh Bab. nggak marah-marah maksudnya, nggak marah. Orang baik bukan berarti nggak marah-marah, ya kan pemirsa? Kalau baik yang harus dimarahin, ya harus dimarahin. Nah, gitu. Ya kan? Yang baik, gimana lah gitu. Gue udah baik. Baik kayak gini kayak gimana sih lo? Kalau ngerasa karakter Yuli itu sebenarnya emang baik, cuma ya manusiawi aja. Kalau emang lagi kesel ya marah, kalau lagi baik, lagi nggak ada masalah ya nggak marah-marah juga, Bab. Gitu. Oke, standar artis sinetron ya, Standar sinetron. sinetron. Tak puas dengan bertanya ala wartawan, Andri pun memilih ide untuk membuatkan secangkir kopi untuk Fitri. Tentu saja tawaran pemeran yang khas dengan logat Sundanya itu disambut baik oleh Fitri. Apalagi Fitri hakul yakin jika kopi buatan suaminya dalam sinetron itu sudah pasti nikmat lainnya coffee shop. Lantas seperti apa kopi buatan Andri? Dengan garam. Yen, tadi katanya pesan kopi, kata anak PO. Nih, coba maaf tangan kiri. Ya itu disuruh anak PO tadi katanya minta kopi. Babab pahit pisan nih sumpah. Itu kan katanya pesan sama anak PO, kata anak PO pesen mulu katanya kopinya habis. Kasar si babab mah. Ya ngapain kayak gini coba. Oke. Yul, katanya pesen kopi. Enggak, ini beneran ini tadi orang PO suruh nganterin karena ada liputan katanya suruh nganterin. Enggak, beneran enggak. Beneran enggak. Jadi pasti ada apa-apanya. Enggak, itu PO tadi saya suruh nganterin aja. Katanya minta kopi sama PO, saya suruh nganterin. Enggak, beneran. Iya. Kopi beneran, masa iya warnanya hitam kayak gitu. Panas lagi? Ini juga baru dikit loh. Kasih apa ini Bapak? Enggak dikasih apa-apa. Asin. Lo mau nikah lagi lo ya, bikin kopi asin lo ya, Bang ya. Bukan. Baru gue bilang di video. Andri benar-benar jahil. Pemilik nama lengkap Fitri Ayu Maresa itu dibuat kesal oleh Andri lantaran kopi yang dia buat ternyata asin. Namun hal itu tak membuat Fitri larut dalam amarah. Justru kejahilan itu membuat suasana lokasi syuting semakin asik. Itu warna garam sama warna gula kan sama, gua nggak tahu. Ini yang bikin astagfirullahaladzim, ini Pak Ius nih yang salah nih. Pergi. Udah bisa, itulah ekspresi ketika minum kopi tanpa rasa, nggak tahu rasanya apa, dan saya juga nggak mau minum. Seluruh pemain dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan ngojek lagi, layaknya saudara. Apalagi mereka sebelumnya hampir 9 tahun bersama dalam sinetron yang sama. Lantas untuk saat ini, benarkah mereka memiliki sedikit kesulitan lantaran harus beradaptasi dengan lingkungan? Syuting yang sekarang mah seru lah pokoknya.
Karena kan TOP yang sebelumnya kan berhenti dulu tuh 9 bulan. Ibarat ibu lagi hamil, nah sekarang lahir kembali nih, masih ngojek gitu kan. Gitu. Jadi ini masih bayi, ini masih ngojek. Mudah-mudahan bisa nyusul kakaknya lah panjang dan bisa melebihi kakaknya. Nggak ada yang berbeda sih, cuman yang berbeda, ada yang berbeda itu peran Anto. Dulu Anto nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong. Yang peran berbeda Anto doang sih, selebihnya mah sama. Lain halnya dengan Natali Sara yang kini tengah disibukkan dengan kegiatan bisnisnya. Ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, wanita yang kini bertudung hijab itu tampak tengah sibuk menjajakan pakaiannya yang ia jual. Sebenarnya gini, ke mereka ini kan udah nggak pernah dipakai juga ya. Pas buka lemari kayak ngerasa kayak dosa gitu loh. Baju kan juga sebenarnya nggak boleh ya, kalau nggak dipakai ya udah sedekahin. Kalau mau dijual ya berapa, dijual seikhlasnya, udah gitu aja. Yang penting kayak ya udahlah buat ada kalau apa gitu. Jadi sebenarnya juga nggak terlalu muluk-muluk mau jual lagi harga mahal atau gimana gitu. Selain pakaian baru, Natali juga menjual barang-barang yang pernah ia kenakan saat syuting atau kegiatan lain. Di antaranya adalah gamis, tas, tudung hijab, dan masih banyak lagi. Jadi kalau yang gini nih, kalau ini kayak kaftan-kaftan zaman dulu aku yang jualan gitu kan, Miss Kaftan gitu zaman dulu masih ada, tapi nggak apa-apa lah, jadi kayak udah begah, jadi udah dikeluarin juga masih ada sebenarnya kaftannya, jadi masih ada untuk si kenang-kenangannya itu masih ada. Bangkok ya, terus aku jualin 50.000, 20.000, 10.000 gitu. Hijab juga yang style model zaman dulu juga 20 ribuan, 10.000 gitu. Terus kalau ini tas hadiah dari suami sebenarnya ya. Tapi karena pas aku nggak pernah dipakai, aku jual aja ya. Kamu mah gitu ya, udah terserah. Film Pasutri Gajah kian diminati penggemar film tanah air, bagaimana tidak sejak pemutaran perdana di bioskop se-Indonesia pada 7 Februari lalu, penonton terlihat tak surut, bahkan aksi Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari mampu memukau pecinta film tanah air. Sehingga mereka tak segan menggunakan kesempatan nonton bareng bersama rekan dan sahabat, termasuk nonton bareng peserta X Factor. Sekarang kita lagi mau nonton Pasutri Gajah bersama anak-anak ini kontestan X Factor semuanya yang masih bertahan. Masih bertahan sampai sekarang. Ini kami nobar sama murid-muridnya Unge. Iya, anak-anak X Factor di Senayan City, tapi ada orang-orang umum juga. Jadi kita di Senayan City rame dan kayaknya semua pada excited. Tadi sebelum aku masuk juga ada orang-orang yang udah nonton di jam sebelumnya. Ada yang udah nonton 4 kali, ada yang udah nonton 2 kali. Jadi dan mereka suka banget sama filmnya. Jadi happy banget. Aksi Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari ditambah dengan sejumlah bintang film ternama lainnya. Film Pasutri Gajah syarat makna dan pesan bagi pasangan pengantin baru, terutama bagi mereka yang mendambakan pasangan. Usai menonton, sejumlah peserta X Factor mengaku senang dan terhibur menyaksikan film yang menarik ini. Seru banget. Seru, lucu banget juga, asik banyak jokesnya. Iya, benar. Jadi dibuat terombang-ambing gitu kan. Kayak lo gitu. Asik banget pokoknya. Pokoknya kalian jangan lupa nonton juga Pasutri Gajah di bioskop terdekat ya guys. Banyak banget yang akhirnya tuh kayak ternyata pas nonton cocok banget ya mereka. Kita pikir ya akan jauh banget sama webtoonnya, tapi ternyata ketika mereka nonton filmnya pendapatnya berubah gitu. Ya itu tanda yang baik. Iya. Kalau aku tuh kayaknya semua yang masuk kayak di Instagram yang nge-tag segala macam tuh semuanya positif. Benar-benar semuanya positif dan lucunya ini film komedi tapi mereka banyak yang bilang terharu. Iya. Terus banyak yang bilang aku bacain sih yang positif aja ya kayaknya. Semuanya suka sih. Semoga apa yang udah disajikan mereka bisa menikmati semua.